Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda tahu, kepemimpinan itu topik yang rasanya nggak ada habisnya ya dibahas. Betul banget. Di mana-mana ada seminar, buku, artikel soal jadi pemimpin hebat gitu kan. Iya, tapi seringkali kita tuh kayak kejebak sama citra-citra tertentu ya. Misalnya, pemimpin harus karismatik, punya aura bintang gitulah. Nah, itu dia. Hari ini kita coba lihat dari sudut pandang yang agak beda nih. Mungkin sedikit mengusik kenyamanan malah. Boleh, boleh. Kita akan coba menyelami pemikiran salah satu raksasa manajemen, Peter Drucker. Oh, Drucker. Oke. Sumber kita bab 19 dari bukunya yang penting banget, The Essential Drucker. Hmm. Judulnya lugas, Leadership as Work. Kepemimpinan sebagai pekerjaan. Kepemimpinan sebagai pekerjaan, bukan bakat, bukan status, tapi kerjaan ya? Tepat, pekerjaan. Wah, menarik banget premisnya. Jadi, misi kita hari ini apa nih? Membongkar Drucker gitu. Yah, membongkar apa sih inti kepemimpinan menurut Drucker? Melampaui sekedar, yaitu tadi penampilan atau sifat-sifat yang sering diagung-agungkan. Oke, mungkin Anda yang lagi dengerin punya bayangan sendiri nih soal pemimpin ideal. Coba deh kita uji bayangan itu pakai pandangan Drucker. Siap, Mari. kita mulai dari konteksnya dulu ya. Drucker nulis ini di zaman, ya mirip-mirip sekarang lah. Obsesi soal kualitas kepemimpinan itu lagi tinggi-tingginya. Oh, jadi udah dari dulu ya isunya? Udah, dia bahkan cerita, lucu juga sih, pernah diminta sama seorang VP SDM bank besar buat ngisi seminar. Topiknya spesifik banget, gimana cara mendapatkan karisma. Mendapatkan karisma, kayak bisa dipesan gitu. Iya, seolah-olah karisma itu bisa dilatih di workshop atau gimana gitu. Wah, itu unik sih permintaannya. Tapi nunjukin pola pikir umum banget ya. Karisma itu kayak kunci sakti gitu. Nah, dan disinilah Drucker langsung menantang arus. Gimana tuh responsnya? Dia nggak nurutin permintaan itu. Malah sebaliknya, dia bilang fokus ke kualitas kepemimpinan. Abstrak kayak karisma itu keliru. Bahkan bisa bahaya katanya. Bahaya, kok bisa bukannya karisma itu buat inspirasi gitu? Nah, ini paradoksnya kata Drucker. Coba lihat sejarah deh. Ada pemimpin karismatik banget. Bisa bikin massa terhipnotis, tapi dampaknya malah destruktif. Contohnya? Ya, kita bisa sebut nama kayak Stalin, Hitler, Mao. Karismanya nggak diragukan kan? Tapi dipakainya buat tujuan yang, ya ampun, mengerikan. Jadi karisma itu netral ya? Kayak alat aja, bisa buat baik, bisa buat jahat. Tepat. Itu poin penting banget buat diingat. Oke. Di sisi lain, Drucker juga nunjukin banyak pemimpin yang efektif banget, bawa perubahan positif besar, tapi justru dikenal yang ya biasa aja orangnya, nggak menonjol karismanya. Siapa aja tuh contohnya? Di Amerika misalnya ada Dwight Eisenhower, jenderal jadi presiden. Dikenalnya kan karena tenang, jago ngatur, bukan karena pidato berapi-api. Iya. Jenderal bintang 5 ya? Terus George Marshall, yang bikin Marshall Plan buat bangun Eropa lagi, orangnya cenderung pendiam malah. Lalu Harry Truman, pengganti Roosevelt, dianggap orang biasa, tapi keputusannya krusial banget. Di luar AS juga ada kan tadi disebut? Ada Konrad Adenauer di Jerman Barat, bangkitin negara dari puing perang. Lebih dikenal pragmatis, bukan orator ulung. Oke. Bahkan, Abraham Lincoln. Sekarang kan dipuja-puja ya. Dulu tuh nggak dianggap karismatik loh, malah sering diejek penampilannya. Tapi efektivitasnya jelas nggak datang dari karisma personal. Wah, baru tahu saya soal Lincoln itu. Menarik. Terus ada juga kan kasus sebaliknya yang karismanya tinggi tapi capaiannya mungkin nggak sebanding. Drucker sempat nyinggung John F. Kennedy. Nggak ada yang raguin karisma dan daya tariknya kan, luar biasa. Iya, ikonik banget. Tapi kalau dilihat dari pencapaian kebijakannya, ya selama masa jabatannya yang singkat itu, beberapa analis nilai hasilnya nggak sebesar dampak pesonanya. Ini bukan ngecilin Kennedy ya, tapi nunjukin aja, karisma sama efektivitas itu nggak selalu sejalan. Oke, saya mulai nangkep nih arahnya Drucker. Jadi, kesimpulan sementara dari pengamatan ini apa dong? Poin krusialnya Drucker gini, udah deh lupain nyari satu tipe kepribadian pemimpin yang ideal. Nggak ada itu. Gak ada cacakannya gitu ya? Nggak ada. Coba aja bandingin pemimpin sekutu di Perang Dunia Kedua. Roosevelt, Churchill, Marshall, Eisenhower, Montgomery, MacArthur. Efektif semua di perannya.
Tapi beda-beda banget sifatnya, gayanya. Iya juga ya, ada yang flamboyan, ada yang diem, ada yang bangsawan, ada yang dari bawah, beda semua. Nah, makanya gagasan soal satu cetakan pemimpin hebat itu mitos aja. Oke, ini ngebongkar banyak asumsi umum sih. Kalau gitu, kalau bukan karisma atau tipe kepribadian, terus apa dong inti kepemimpinan efektif menurut Drucker? Fondasinya apa? Nah, ini dia intinya. Drucker negasin, lugas banget. Kepemimpinan itu pada dasarnya pekerjaan. Pekerjaan. Iya, pekerjaan. Anda nggak salah dengar. Sesuatu yang mungkin kedengerannya biasa aja ya. Nggak heroik, malah kadang ngebosenin mungkin. Esensinya itu di kinerja, performance, dan hasil, results. Kepemimpinan itu bukan soal siapa Anda, tapi soal apa yang Anda lakukan. Oke, bukan siapa diri kita, tapi apa yang kita kerjakan. Betul. Dan pekerjaan ini, kata Drucker, punya 3 pilar utama. 3 fondasi. Pekerjaan, kinerja, hasil. 3 pilar. Oke, kita bedah satu-satu. Pilar pertama apa nih? Pilar pertama adalah pekerjaan itu sendiri, yang Drucker fokuskan pada misi. Misi. Jadi, pemimpin efektif itu ya kerja keras, secara sadar, sistematis, buat mikirin, mendefinisikan, menetapkan, dan ngomongin misi organisasi ke semua orang. Jadi bukan cuma punya visi gede di awang-awang gitu ya? Bukan, ini kerja nyata. Nemenin visi jadi misi yang jelas, tujuan terukur, prioritas tegas, standar kinerja yang harus dijaga. Ini lebih ke arah kerja otak dan manajerial ya berarti, bukan sekedar motivasi. Tepat sekali. Ini kerja keras, butuh disiplin, nentuin misi yang pas, mastiin semua orang paham, terus ngukur terus sama standar. Itu kerjaan berat loh. Iya, kebayang sih. Drucker kasih contoh Julius Caesar detail banget ngerencanain perangnya. Atau Jenderal MacArthur paham banget medan perangnya. Alfred Sloan bangun GM dengan struktur dan tujuan yang jelas banget. Mereka lihat kepemimpinan itu tugas konkret yang harus dikerjakan. Bukan peran yang dimainin gitu ya? Bukan. Misi yang jelas inilah yang ngasih arah dan energi buat organisasi. Paham. Fokus ke kerjaan mendefinisikan dan menjaga misi. Itu pilar pertama. Terus, pilar kedua? Pekerjaan ini kan butuh sesuatu lagi biar jalan. Betul. Setelah misi ada, pilar kedua adalah tanggung jawab. Responsibility. Tanggung jawab, oke. Buat Drucker, kepemimpinan itu ya tanggung jawab besar. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan hak istimewa. Ini geser mindset banget. Maksudnya gimana tuh, geser mindset? Pemimpin sejati lihat posisinya itu sebagai kewajiban, bukan keuntungan pribadi. Bentuk konkretnya gimana tanggung jawab ini? Salah satu cirinya nih, pemimpin efektif itu nggak takut sama bawahan yang kuat, yang pinter, yang potensial. Oh ya, bukannya malah takut kesaing. Justru sebaliknya, mereka aktif nyari, ngembangin, promosiin orang kayak gitu. Mereka sadar banget, ancaman terbesar itu bukan ambisi orang cakap, tapi kinerja yang biasa-biasa aja. Mediokritas. Wah, ini menarik. Biasanya kan mikir pemimpin harus jadi yang paling pintar. Drucker malah bilang sebaliknya. Iya, pemimpin efektif fokusnya ke hasil. Hasil terbaik ya datang dari tim yang kuat kan. Masuk akal. Tanggung jawab lain, mau terima akuntabilitas penuh. Ingat gak kutipan Presiden Truman? The buck stops here. Iya. Tanggung jawab berhenti di saya. Nah, itu bukan cuma kata-kata. Itu wujud tanggung jawab puncak. Kalau ada gagal, pemimpin nggak nyari kambing hitam, nggak nyalahin orang lain. Dia ngakuin, itu tanggung jawabnya. Berat juga ya. Sebaliknya, kalau berhasil, dia pastiin itu diakui sebagai sukses tim, bukan cuma dia doang. Wah, ini butuh kerendahan hati sama integritas tinggi ya. Banget. Tugas utama pemimpin itu, kata Drucker, ngeluarin potensi dan energi orang-orang di organisasi buat capai misi bareng. Bukan ngamanin kuasa pribadi. Oke. Organisasi yang sehat itu, ya yang bisa jalan terus, malah berkembang, pas pemimpinnya ganti. Nggak kayak rezim otoriter yang ambruk pas pemimpinnya nggak ada. Contoh pasca Stalin gitu. Iya, paham. Contoh bagusnya, ya kerendahan hatinya Lincoln atau Truman. Atau cara Eisenhower yang selalu nonjolin timnya. Itu semua wujud tanggung jawab. Oke, jadi setelah misi sebagai pekerjaan inti, terus tanggung jawab sebagai sikap fundamental, pilar ketiga apa nih yang melengkapi? Pilar ketiga, dan ini mungkin paling krusial ya, adalah kepercayaan, trust. Kepercayaan. Drucker bilang tegas banget, tanpa kepercayaan, nggak bakal ada pengikut. Anda bisa punya jabatan, tapi nggak punya pengikut sejati kalau nggak dipercaya. Terus kepercayaan ini gimana? Apa bisa diminta? Nggak bisa.
Harus diperoleh, earned. Nggak bisa diminta, apalagi dipaksa. Cara ngedapetinnya gimana dong menurut Drucker? Pidato bagus, nunjukin peduli. Bukan itu yang utama. Cara paling dasar buat dapat dan jaga kepercayaan, kata Drucker, itu lewat konsistensi. Konsistensi. Iya, apa yang diomongin pemimpin harus sama, harus konsisten sama apa yang dilakuin. Tindakan ngomong lebih keras dari kata-kata. Integritas itu jadi mata uang utamanya. Oke, jadi pengikut harus tahu apa yang bisa diharapkan gitu ya. Betul, perilaku pemimpin harus bisa ditebak. Tapi ditebaknya berdasarkan nilai dan prinsip yang dia pegang teguh. Bukan karena mood atau kepentingan sesaat. Jadi ini bukan soal pemimpinnya disukai atau enggak secara personal. Nah, ini poin tajam banget dari Drucker. Bukan soal popularitas atau disukai. Oh ya? Anda nggak harus suka sama bos Anda, atau teman Anda, atau bahkan pasangan Anda. Maksudnya nggak harus selalu setuju atau nyaman terus. Tapi Anda harus bisa percaya sama mereka. Percaya dalam arti apa nih? Anda harus tahu mereka bakal lakuin apa yang mereka bilang. Mereka bertindak pakai prinsip yang jelas. Nah, konsistensi sama integritas inilah yang bangun fondasi kepercayaan yang kokoh. Itu jauh lebih penting daripada sekedar pesona atau ramah tamah. Jadi orang bakal ngikutin pemimpin yang mereka percaya meskipun gayanya mungkin nggak disuka. Tepat. Bahkan jika pemimpin itu punya gaya yang kurang mereka srek, tapi kalau dia konsisten dan berintegritas, orang akan percaya dan ikut. Misi, tanggung jawab, kepercayaan. Ketiganya hasil dari pekerjaan dan tindakan yang konsisten. Wah, ini benar-benar ngebalikin fokus ya. Dari siapa pemimpinnya jadi apa yang pemimpin lakuin. Iya banget. Kalau kita rangkum nih sejauh ini, kepemimpinan ala Drucker itu soal kerja keras, definisiin misi, ambil tanggung jawab penuh, dan bangun kepercayaan lewat integritas. Terus, gimana Drucker nutup argumennya di bab ini? Ada kesimpulan akhir yang gimana gitu? Ada. Dan ini lumayan bikin mikir. Di akhir bab, Drucker balik lagi ke cerita awal soal VP SDM yang nyari seminar karisma itu. Oh, yang tadi ya? Iya, setelah Drucker jelasin pandangannya soal kepemimpinan itu pekerjaan, misi, tanggung jawab, dan kepercayaan yang didapat, si VP ini kabarnya diam sejenak, terus bilang, Bilang apa? tapi tunggu dulu, itu semua kan pada dasarnya syarat jadi manajer efektif, hal-hal yang sebenarnya udah kita tahu. Serius? Terus jawaban Drucker? Drucker jawabnya singkat padat. Tepat sekali. Wow, jadi kesimpulan Drucker itu, kepemimpinan efektif itu ya sama aja kayak manajemen efektif yang dijalanin benar. Gitu aja, nggak ada rahasia lain. Kurang lebih gitu, Drucker kayak mendemistifikasi kepemimpinan. Dia narik lagi dari langit bakat bawaan dan karisma misterius ke bumi praktik manajemen yang solid. Kembali ke dasar ya? Iya, fokusnya balik ke hal fundamental. Kerjain kerjaan dengan benar, misi, ambil tanggung jawab penuh, tindakan dan hasil, dan bertindak dengan integritas, kepercayaan. Bukan berarti manajemen sama kepemimpinan itu 100% sama plek ya, tapi fondasi kepemimpinan yang efektif itu ya ada di praktik manajemen yang baik tadi. Wah, ini implikasinya gede banget sih. Artinya kepemimpinan itu bukan barang eksklusif buat orang terpilih aja dong. Betul. Tapi gimana ini relevansinya buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin Anda mikir, saya kan bukan manajer puncak, bukan CEO, nggak mimpin tim gede. Justru di situ, menurut saya, letak kekuatan pandangan Drucker. Karena dia definisiin kepemimpinan sebagai pekerjaan, tanggung jawab, kepercayaan, elemen-elemen yang sifatnya tindakan jadinya. Kepemimpinan itu lebih membumi, lebih bisa diakses siapa aja, di level mana aja. Jadi bukan nunggu jabatan atau karisma turun dari langit gitu ya? Bukan. Ini soal milih buat bertindak dengan cara tertentu di lingkup pengaruh Anda sekarang, sekecil apapun itu. Bisa kasih contoh konkret nggak? Gimana orang biasa, anggota tim gitu, bisa ngerjain pekerjaan kepemimpinan ini? Bisa banget. Misal Anda anggota tim proyek biasa aja, ngerjain pekerjaan kepemimpinan ala Drucker itu bisa kayak gini. Gimana? 1. Fokus ke misi. Anda proaktif nih, pastiin Anda beneran paham tujuan proyek ini apa, bukan cuma tugas Anda doang. Anda bantu teman yang mungkin bingung arahnya kemana. Anda jaga kualitas kerjaan Anda sendiri, mungkin ngingetin soal standar bareng. Oke, paham tujuan bareng ya? 2. Ambil tanggung jawab. Pas ada masalah atau salah di bagian Anda nggak ngeles atau nyalain situasi. Nyakuin aja terus fokus cari solusi. Anda nawarin bantuan ke teman yang kesulitan. Ambil inisiatif di area yang Anda bisa, tanpa disuruh. Tanggung jawab sama janji Anda. Proaktif dan akuntabel ya? 3. Bangun kepercayaan.
Anda konsisten, omongan di rapat sama kerjaan sesudahnya nyambung, bisa diandalin, komunikasi terbuka, jujur meskipun mungkin susah. Jaga integritas pokoknya. Oke, jadi ini soal nerapin prinsip itu di skala kita masing-masing ya. Persis, ini geser fokus mental kita. Bukan lagi gimana caranya saya jadi pemimpin, tapi gimana saya bisa ngerjain pekerjaan kepemimpinan di kerjaan saya sekarang. Wah, ini memberdayakan banget sih. Iya kan? Kepemimpinan jadi serangkaian perilaku dan tindakan yang bisa dipelajari, dilatih, diterapin siapa aja yang mau. Anda nggak perlu nunggu izin atau promosi buat mulai bertindak kayak pemimpin versi Drucker. Baik-baik, perspektif yang seger banget dan praktis. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, penelaahan kita soal bab 19 Peter Drucker ini, lupain deh obsesi karisma atau nyari sifat pemimpin sempurna. Buang jauh-jauh. Kepemimpinan yang efektif dan beneran ngasih dampak itu, kata Drucker, akarnya di kerja keras yang fokus ke misi, tanggung jawab yang dipegang bener-bener, termasuk ngaku salah dan dorong orang lain sama kepercayaan yang harus didapetin lewat tindakan konsisten dan integritas. Intinya, ya itu tadi. Kepemimpinan itu sesuatu yang Anda kerjakan. Praktik terus-menerus. Bukan status atau sifat bawaan yang Anda miliki. Penutup yang kuat buat intinya. Nah, karena Drucker lihat kepemimpinan lewat lensa tindakan, pekerjaan, tanggung jawab ini, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Apa tuh? Coba pikir bentar deh. Dalam peran Anda sekarang, sekecil atau segede apapun itu, gimana Anda bisa lebih sengaja mengerjakan kepemimpinan versi Drucker ini? Apa satu langkah konkret aja, mungkin minggu ini, yang bisa Anda ambil buat nunjukin tanggung jawab lebih gede ke hasil bareng atau buat bangun kepercayaan lebih kuat sama rekan kerja lewat konsistensi dan integritas? Nggak usah yang muluk-muluk ya. Nggak usah. Langkah kecil tapi nyata. Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga perspektif dari Peter Drucker ini ngasih Anda wawasan baru ya soal kepemimpinan yang bisa Anda terapin di kerjaan maupun kehidupan pribadi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.